Halo teman-teman, penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dengan Adit di sini. Sekarang kita ada di hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Di video kali ini kita akan mereview armada terbaru di PO Chosal Wisata. Ini dengan spek yang berbeda ya dengan yang sudah pernah kita review di tahun lalu. Sebelum kita lihat armada yang akan kita review, seperti biasa kita akan lihat-lihat ada bus apa saja di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Yang pertama ada satu unit Jetbus 5MD medium bus milik PLTU Cilegon. Wah, tampil keren ya dengan livery yang kekinian. Kemudian ada Jetbus 5 SHD milik PO GHTS. Kali ini bukan sasis tronton ya teman-teman. Ini menggunakan sasis Scania K360IB. Ini adalah armada RBB dan dipasang bodi baru. Jadi untuk urusan kenyamanan, bis ini akan senyaman sasis baru dengan bodi baru. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO BR Queen. Nah, ini hadir lagi ya dengan sasis Hino RM 280 Euro 4. Kemudian masih di sasis yang sama yaitu Hino RM 280 Euro 4. Ada satu unit Jetbus 5 SHD single glass. Ini kalau kita lihat perpaduan warnanya milik Efisiensi TVD Group ya teman-teman. Tapi kita belum tahu nih akan memakai nama panggung apa kira-kira. Kemudian ada satu unit Jetbus 5 SHD single glass lagi teman-teman. Masih dengan sasis yang sama yaitu Hino RM 280 Euro 4. Ini belum ada nama PT-nya, tapi kalau saya lihat dari kursinya ada tulisan Agiva. Wah, kira-kira apakah itu nama PO-nya? Atau mungkin teman-teman ada yang tahu nama PO-nya? Boleh bantu jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Next, ada satu unit Jetbus 5 SHD Hino RM 280 Euro 4 lagi, teman-teman. Ini milik Sadana KSU Roda Berkah. Bener ya, KSU ya? Luar biasa teman-teman, hadir dengan warna yang menarik ya, hijau ke arah biru teman-teman. Kemudian yang tampil sangat mencolok di barisan sini adalah ini teman-teman, satu unit Jetbus 5M HD milik PO Raditya Cahaya Utama. Warna kuningnya itu nyegerin banget teman-teman, dan hadir dengan sasis Mercedes-Benz OH1626L transmisi manual Euro 4. Kemudian masih dengan Jetbus 5 SHD sasisnya Hino RM teman-teman, RM 280 Euro 4. Ada PO Emboss, hadir dengan warna yang seperti biasa, cakep ya, garang, perpaduan warna hitam dan oranye. Kemudian ada Jetbus 5 SHD milik PO Pro Holiday. Nah, ini armada baru teman-teman ya, masih dengan sasis Hino RM 280 Euro 4. Yang terakhir di sini ada yang mau dirilis teman-teman. Ada satu unit Jetbus 5 SHD milik PO Warawiri. Namanya unik ya teman-teman ya. Oke, ini saja bis-bis yang ada di ruang finishing bus Karoseri Adi Putro pada siang hari ini. Akan seperti apa detail-detail dari armada yang akan kita review? Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai supaya nggak ada informasi yang kelewat. Dan jangan lupa like video ini, subscribe official YouTube channel Karoseri Adi Putro, dan share video ini ke seluruh sosmed teman-teman ya. Melangkah terus menghampiri, namun sungguh sayang itu hanyalah sebuah mimpi. Terbangunkan pagi bersama matahari, aku bergetar disentuh dia, mataku terbang sampai ke langit. Tubuhnya pun indah ku pandangi, putih mulus dan seksi.
Nah, teman-teman, ini dia. Kita mulai review armada terbaru milik PO Josal Wisata dari bagian depan. Untuk armada terbarunya ini menggunakan nomor lambung JW009 dan JW010 ya, teman-teman. Selamat nih, sudah 2 digit armadanya. Kita doakan dan kita dukung terus PO Josal Wisata. Semoga setelah ini bisa cepat 3 digit ya jumlahnya, teman-teman, ratusan. Masih sama dengan rilisan sebelumnya dengan menggunakan bodi Jetboost 5 MHD single glass. Sasisnya adalah Hino RM280 ABS Euro 4. Sasis yang sudah ada teknologi suspensi udara dan fitur anti-lock braking system. Jadi sangat menjamin kenyamanan serta keamanan teman-teman saat menaiki armada terbarunya ini. Yang beda nanti kita akan lihat di bagian interiornya. Tapi kita lihat dari kaca depannya ini aja udah kelihatan nih ada bedanya di bagian dashboard. Nanti kita akan lihat lebih detail. Tenang aja teman-teman. Yang jelas di bagian depannya masih sama, tampil simple, ya nggak ada terlalu banyak stiker. Kemudian di sini ada sunscreen ya yang dibawa sendiri, kemudian dipasang di sini. Kemudian seperti biasa ada stiker kesayangan kita yaitu Tafcotinol yang merupakan sistem proteksi anti karat yang diaplikasikan ke semua produk karoseri Adiputro. Benefitnya kita bisa menikmati bus ini dengan lifetime yang lebih lama lagi. Untuk dimensi dari bus ini, panjangnya adalah 12 meter, kemudian tingginya adalah 3,75 meter teman-teman karena bodi MHD. Kemudian untuk lebarnya adalah 2,5 meter. Jadi pastikan bus ini mampu menjangkau ke titik penjemputan teman-teman tanpa ada resiko ya. Lanjut lihat bagian pintu depannya seperti ini. Ini dibuka dengan model sliding ya ke arah belakang. Kemudian untuk nuansa interior di sini masih berwarna krem. Jadi kesannya terang. Dashboardnya ini nih teman-teman yang berbeda. Sekarang dibuat lebih mewah, lebih sangar lagi teman-teman. Ada cover kulit ya, berwarna coklat, ada jahitan-jahitan warna coklat muda. Kemudian untuk aksen yang berwarna silver ya, ini diberi warna merah. Jadi diubah warnanya, di-upgrade teman-teman. Supaya lebih senada dengan eksteriornya dan kelihatannya lebih cakep ya teman-teman. Apalagi di sini juga ada wood panel dengan finishing yang glossy, jadi benar-benar mantap teman-teman. Kemudian juga sudah ada pegangan tangan di sebelah kiri maupun sebelah kanan supaya kita lebih safety saat masuk maupun keluar dari bus. Nanti kita akan lihat secara lengkap bagian interiornya. Kita tutup dulu teman-teman. Lanjut lihat di sini untuk ban depan maupun ban belakangnya, semuanya dari lahir sudah memakai velg aluminium buatan Alcoa, teman-teman. Ini memberikan benefit untuk kita sebagai penumpang. Kita bisa menikmati pengereman bus ini dengan lebih baik performanya. Kenapa? Karena velg aluminium ini mampu melepaskan panas dengan lebih baik ya dibandingkan dengan velg aslinya. Karena bobotnya lebih ringan dibandingkan velg aslinya, maka velg aluminium ini diklaim mampu menghemat bahan bakar, memperpanjang umur ban, dan menambah stabilitas bus saat bus dikendarai. Josal Wisata dari PT Lenggo Arisal Trans, dan di sini sudah ada nomor telepon yang bisa teman-teman catat, teman-teman screenshot, teman-teman simpan ya untuk penyewaan PO Josal Wisata. 08 111 931 880 teman-teman. Bagasinya ada di sini. Nah, ini bisa dibuka dengan sangat mudah. Karena ini bodi MHD ya, jadi tidak terlalu tinggi dibandingkan SHD. Dan untuk bodi MHD di sasis Hino RM, satu ruang yang paling belakang ini sedikit termakan ya untuk tangki bahan bakar. Lah, jadi pilihan ada di tangan teman-teman, mau SHD yang tinggi 3,85 meter dengan bagasi bagian paling belakang yang cukup los, atau MHD yang sedikit lebih rendah tapi bagasi paling belakangnya terpotong. Nah, kenapa ini memilih MHD teman-teman? Karena ini adalah bus pariwisata. Jalan yang dipilih itu tergantung sesuai dengan penyewanya. Driver nggak tahu nih apakah jalannya sempit, apakah
ranting-ranting pohonnya terlalu rendah. Nah, untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan, maka dipilihlah bodi MHD. MHD maupun SHD sama-sama stabil ya teman-teman. Walaupun tingginya lebih tinggi SHD, tapi titik beratnya ini sudah diatur sedemikian rupa sehingga sama-sama stabil. Walaupun bagasinya diisi barang-barang ya, full berat seperti ini tetap bisa stabil. Seperti biasa untuk bagasi dari sasis Hino RM280 Euro 4, bagasinya bagasi space frame alias bagasi yang tembus dari ujung kiri sampai ke ujung kanan. Di sini rangka bagasinya diwarnain ya, diberi warna merah, jadi keren banget teman-teman. Lanjut lihat di atas ban belakang, di sini ada bagasi lagi. Nah ini biasanya digunakan untuk bagasi kru atau pengemudi. Contohnya untuk naruh perkakas, alat mandi ya di sebelah sini. Jadi kita nggak perlu buka-buka bagasi yang ada di sini teman-teman. Sekaligus ini juga menjadi akses untuk pengisian bahan bakar. Kalau SHD kan di depan ya teman-teman. Kita tutup lagi. MHD masih ada bagasi di sini. Kalau HDD nggak ada ya. Ban belakangnya pakai velg aluminium juga. Ada dandangnya, keren banget teman-teman. Kemudian pintu belakangnya ini model swing seperti ini. Ini langsung terhubung ke ruang belakang. Nah, ini ke spill sedikit nih teman-teman. Ya, ada smoking area dan ada toilet. Wah, nanti kita akan lihat detailnya. Ini varian yang baru ya di PO Josal Wisata. Kita lihat bagian belakangnya masih sama juga. Dominan warna merah, ada ornamen stiker, ondel-ondel khas Jakarta. Kemudian ada floral vintage di sini, ya kembang-kembang gini, cakep banget. Dan ada siluet kota Jakarta. Di bagian belakang di sini ada kamera parkir yang berfungsi saat mundur, kemudian ada sensor parkir, ada diffuser, serta ada pelindung bumper, teman-teman. Dan tak lupa identitas PO-nya, nama PT, serta nomor telepon yang bisa teman-teman hubungi. Kita kembali lagi lihat bagian sampingnya. Kali ini bagian kanan, teman-teman. Nah, di sini ada pintu darurat sebagai satu fasilitas keamanan yang wajib ada di bis-bis kekinian. Gimana, teman-teman? Kita sudah puas banget mereview bagian eksteriornya. Ini bagian interiornya masih dikerjakan semua. Kita akan tunggu dulu. Dan setelah ini kita akan review bagian interiornya. Stay tune, tonton video ini sampai selesai. Nah, teman-teman, sebelum kita review bagian interiornya, kita akan ngobrol dulu nih bersama, apa nih Kak, Pak nyebutnya? Komisaris? Bukan. Itu ya salah satu dari timnya Josal aja deh. Siap. Bersama Pak Afrizal. Luar biasa ketemu lagi. Terima kasih Pak Afrizal atas kepercayaannya, atas kesempatannya juga. Alhamdulillah kita bisa merilis unit terbaru, konsep baru nih ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini luar biasa, 2025 hadir dengan kelas baru nih Pak. Ya, gimana nih asal-usulnya atau mungkin ide awalnya Pak untuk menghadirkan kelas baru ini? Begini ya, sesuai dengan permintaan dari customer, ada yang minta toilet. Oh, oke. Ya, toilet, dan kita juga otomatis ada pengurangan dari seat. Betul. Seat jadi kemakan oleh toilet, kepake untuk seat itu toilet sama area smoking area. Jadi sekarang seatnya 45. Oke. Jadi kita juga bisa di request dari si customer dengan jok yang pakai leg rest. Oke. Kita udah siapin leg rest dengan cara jok yang ada kita kurangin. Kita cocokin jarak yang sesuai dengan pemakaian leg rest. Oke. Kira-kira kalau pakai leg rest berapa jumlah kursinya Pak? 30? 32 deh. 32 ya? Iya, maksimal 32. Tapi kalau memang lebih itu jadi 40 mungkin jarak mungkin agak itu. Tapi agak mepet. Agak mepet ya. Tapi kalau di 32 rasa udah. Kalau mau di 30 sih idealnya Pak ya. Jadi kemarin itu unit yang tanpa leg rest ada yang pernah di request oleh si customer itu seat 30. Wah, luar biasa lebih Pak. Lebih luas lagi. Memang ada. Jadi kami ngurangin seat dengan kapasitas seat 30. Nah, jadinya. Sekarang sudah ada yang pakai toilet. Kalau mau 30 seat pakai toilet sudah bisa sudah ya bisa. Pak ya.
Sudah bisa. Nah, ini bukti bahwa PO Josal Wisata selalu menghadirkan yang terbaik nih untuk teman-teman. Dan kalau saya lihat nih dari jauh nih Pak, wah toiletnya ini mewah ya Pak ya? Upgrade apa gimana ini Pak? Jadi kita kan kemarin dari Adi Putro sendiri ada dikasih beberapa pilihan. Yang standar, yang luxnya. Ya, kita demi kenyamanan si customer, demi dilihatnya lebih nyaman, kita tetap pakai yang luxnya sih. Yang luxury. Iya. Luxury itu adalah toilet yang paling mahal teman-teman, luar biasa. Ini walaupun bikinnya paling mahal, tapi untuk harga sewa tetap terjangkau. Berapa kira-kira nih Pak untuk harga sewa? Ya, harga sewa kita tetap mengikuti pasaran yang selama ini berjalan di wisata-wisata yang ada, wisata yang ada. Ya biasanya kan ada paketnya, Betul. kayak yang ke Jogjanya, ke Balinya, ke Bromo gitu Pak. Gitu, Mas Adit. Jadi kita tetap ngikutin pasaran yang ada gitu. Kita tidak mau harga itu terlalu meningkatkan harga. Yang penting kita tingkatkan servis dan Betul. kenyamanan dari si customer tersebut, si penyewa tersebut. Itu sih yang kita utamakan. Setuju, luar biasa nih Pak. Ini baru awal tahun udah 10 unit. Iya. Kira-kira untuk selanjutnya Pak, mungkin tahun 2026 mau berapa unit Pak? 100 unit? Jadi kita tetap ya sampai saat ini mungkin tetap dengan plan kita jangka panjangnya tetap 100 unit, cuman bertahap. Ya. Amin, amin. Nah, jadi kami target ini tetap di pertengahan tahun ini kita ada penambahan lagi rencananya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi berkah untuk bisa kami menambah unit untuk wisata dan sekalian dengan angkutan antar kota antar provinsinya. Insya Allah. Wow. Mohon support dan doanya. Nah, ini teman-teman. Dengan teman-teman selalu bersama Josal Wisata untuk berwisata, atau mungkin kalau nanti antar kota antar provinsi bukan Josal Wisata mungkin namanya Pak ya? Josalnya tetap melekat tapi Josal Trans. Josal Trans. Yeah. Nah, itu teman-teman nanti akan ada kejutan lainnya. Makanya teman-teman silakan setia bersama Josal Wisata kemanapun tujuannya, pilihannya adalah Josal Wisata. Benar gitu ya Pak ya? Iya. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin mau melihat informasi lebih lanjut tentang unit ini atau unit yang lain, bisa mampir ke sosial media dari PO Josal Wisata. Lengkap ya Pak ya? Iya. Di situ ada di IG dan di TikTok. Dan TikTok teman-teman. Wah, Iya. kekinian banget. Jadi udah nggak perlu lagi diragukan untuk kredibilitas PO Josal Wisata. Jelas, Indah Cargo Group. Iya. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Afrizal. Sehat-sehat selalu sama-sama. Pak Afrizal. Semoga sukses selalu, rame terus orderannya. Amin. Nah, ini udah ada tanggal order belum nih Pak untuk Armada Toilet? Udah ada Pak? Udah. Wah, luar biasa. Selamat Insya Allah ya. tanggal 27 udah jalan dia nih. Alhamdulillah, 27 teman-teman. Selamat untuk teman-teman nih yang bisa mencoba trip perdana dari Armada ini. Semoga jadi candu, teman-teman bisa repeat order bersama PO Josal Wisata dan nantikan kejutan lainnya PO Josal Wisata bersama dengan karoseri Adi Putro. Mantap! Selamat datang di dalam interior dari armada terbaru PO Josal Wisata. Wah, mewah banget ya teman-teman dengan nuansa ABS yang berwarna krem. Kemudian di sini di dalam interiornya serba di-upgrade teman-teman. Mulai dari kompartemen atau bagasi kabin, ini standarnya tidak ada penutup, kemudian di-upgrade jadi menggunakan penutup. Setelah itu di-upgrade lagi, penutupnya diberi lapisan kulit berwarna coklat seperti ini, dan bisa dibuka serta ditutup pakai satu tangan dengan sangat mudah seperti ini. Nah, di sini ada ruang untuk menaruh barang ya, sesuatu yang nggak terlalu besar. Kemudian di sini juga ada kotak pengaturan mikrofon wireless. Bisa ditutup dengan sangat mudah pakai satu tangan seperti ini. Untuk di seberangnya, di sini kita akan lihat ada cool box. Silakan teman-teman masukkan minuman dalam kemasan ke sini, kemudian teman-teman tutup, ya, dan diamkan beberapa saat. Kemudian teman-teman bisa menikmati sensasi minuman dingin. Untuk minuman yang panas ada di sini, di dispensernya. Nanti saya akan beritahu nih gimana cara ambil air panas lewat dispenser ini. Untuk fasilitas yang lain, mulai dari fasilitas keamanan sudah lengkap.
ada APAR yang terletak di samping bangku driver. Teman-teman pasti tahu ya apa itu APAR? Yes, benar banget. Alat pemadam api ringan. Kemudian ada palu darurat pemecah kaca yang bisa kita temukan di antara dua kaca samping. Ada jendela darurat yang terletak di atas, posisinya ada di depan dan ada di belakang. Serta ada pintu darurat yang terletak di baris kanan paling belakang. Untuk fasilitas hiburannya juga sudah lengkap banget. Selain kita lihat tadi ada kotak pengaturan mikrofon wireless, pasti ada TV. Karena kita nggak mungkin ya kalau karaokean nggak pakai TV. Nah, nanti nggak bisa ngelihat lirik lagunya ya, teman-teman. Ini dia TV dengan ukuran 43 inci yang sudah terintegrasi dengan Android. Jadi sambil naik bis ini, teman-teman bisa sambil nonton YouTube, nonton Netflix, bisa karaokean, dan bisa dihubungkan ke HP teman-teman melalui Android Head Unit yang ada di bagian dashboard. Kalau lagi nggak dipakai atau saat di malam hari, silakan teman-teman tutup lagi TV-nya seperti ini dan harus sampai rapat seperti tadi ya. Jadi ada bunyi jegrek. Nah, ini di kunciannya ini posisinya harus rata seperti ini. Lanjut, kita lihat kalau ada TV pasti ada audio system ya yang sudah terletak dari ujung depan sampai ujung belakang. Kemudian di sini juga sudah ada lampu disco. Nah, ini lampu diskonya ini mendeteksi suara ya, teman-teman. Kalau ada suara, warnanya akan berubah. Nah, seperti ini, teman-teman. Keren. Lampu disco. Ada fasilitas apa di bagian tengah ke arah belakang? Let's go. Kita ke belakang. Nah, ini dia, teman-teman. Bagian tengah ke arah belakang. Kita langsung disambut oleh TV yang kedua. Ini bisa dibuka dengan mudah seperti ini. Nah, ini ukurannya 24 inci ya, teman-teman, dan sudah terintegrasi dengan Android juga. Jadi sama-sama bisa untuk nonton YouTube, nonton Netflix, dan lain sebagainya. Jangan lupa ditutup lagi yang rapat seperti ini. Sampai bunyi jeklek ya, teman-teman. Kita lanjut, di atas saya di sini ada lampu disco lagi, kemudian ada jendela darurat di bagian belakang. Kemudian di sebelah kanan saya di sini ada pintu darurat. Untuk bagasi kabin atau kompartemen ini sampai ke ujung belakang. Jadi dimanapun teman-teman duduk, teman-teman akan mendapatkan, nah ini bagasi kabin. Bedanya yang di paling kanan ini di-upgrade menjadi cool box, teman-teman ya. Wah, keren banget nih. Cool box-nya di belakang juga ada ya. Bisa dimasukin untuk minuman-minuman dalam kemasan, kemudian tutup, tunggu beberapa saat dan minuman dingin akan ready. Kemudian kita lihat di sebelah kiri saya, di sini ada smoking area sekaligus toilet, teman-teman. Ada pintu atau sekat yang dibuka ke arah dalam seperti ini. Kemudian di sini juga sudah disediakan asbak ya. Nah, di sini asbaknya ada di depan saya. Jadi jangan disundut ke arah dinding atau ke jendela. Kemudian ada jendela yang bisa kita buka nih, teman-teman. Dengan cara dicubit, terus digeser. Nah, ini hanya untuk bantuan sirkulasi. Nggak boleh buang abu rokok keluar, karena bisa membahayakan pejalan kaki maupun pengendara motor. Oke, kalau lagi nggak dipakai, silakan dicubit, kemudian digeser lagi seperti ini. Toiletnya ada di belakang. Nah, ini sebelum kita lihat toiletnya, saya ingin mengingatkan ya, toilet ini hanya boleh digunakan untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Jadi nggak boleh untuk buang air besar, dan pada saat bus berhenti, seperti di rumah makan, saat isi bahan bakar ya, di terminal, dan di tempat lainnya saat berhenti, silakan teman-teman pakai toilet yang ada di luar bus. Gunakan toilet ini hanya untuk buang air kecil pada saat bus berjalan. Kita buka toiletnya seperti ini, teman-teman. Wah, toilet luxury, teman-teman ya. Ini kebetulan baru selesai dikerjakan, jadi agak sedikit kotor, nanti akan dibersihkan, teman-teman. Di sini sudah lengkap, sudah ada cermin, tempat tisu, ada bak mandi juga dari stainless. Ini estetiknya dapat ya, teman-teman. Kemudian di sini ada pegangan tangan atau handle. Untuk cowok pakai toilet seperti ini posisinya. Ke arah atas cukup lega ya.
Kemudian untuk cewek seperti ini posisinya. Nah, ini ada bak mandinya juga. Bak air, bukan bak mandi ya teman-teman ya. Di sini ada semprotan air atau bidet, ada keran juga. Jadi wes lengkap banget teman-teman. Oke, kita keluar. Nah, ini yang saya suka dari orientasi toiletnya. Ini penting teman-teman. Saat kita memakai toilet, untuk yang cowok kan seperti ini ya posisinya. Yang cewek seperti ini posisinya. Nah, ini penting. Kenapa? Karena kita bisa menopang tubuh kita dengan lebih stabil, jadi lebih safety untuk di perjalanan. Nah, saya pribadi paling suka duduk di kursi paling depan nih saat ada di perjalanan. Seperti apa rasanya duduk di kursi paling depan? Let's go, kita pindah ke depan. Ini dia kursi paling depan yang ada di baris kanan. Kita dapat akses yang benar-benar privilege ke arah dispensernya. Nah, silakan teman-teman gunakan yang ini, yang warna putih merah untuk ambil air panas, dan yang warna putih biru untuk ambil air dingin. Silakan teman-teman nyalakan dispensernya pakai tombol yang ada di sini. Saat dispensernya menyala, dan di sini ada lampu warna merah yang menyala, tandanya air panasnya belum ready, belum siap untuk kita bikin aneka macam seduhan. Nanti kalau lampunya sudah mati, baru deh sudah ready teman-teman. Di sini ada caranya ya. Silakan teman-teman tarik bagian sini, tarik ke luar atau dorong ke dalam sambil tekan yang bulat ini. Ini kalau nggak dilakukan bareng-bareng, nggak akan keluar air panasnya. Oke? Next kita lihat di bagian atas, di sini ada louver AC model terbaru. Ada USB port charger tipe A dan tipe C di bagian tengahnya yang hanya boleh digunakan untuk ngecas HP. Nggak boleh untuk ngecas powerbank, laptop, kamera, dan lain sebagainya karena bisa membahayakan perjalanan kita. Kemudian di samping dari USB port charger, di sini ada tombol untuk menyalakan dan mematikan lampu baca. Kalau teman-teman mau baca buku di malam hari, atau mungkin mau merogoh isi tas teman-teman, atau mungkin mau mengambil barang yang terjatuh ya saat keadaan gelap, silakan dinyalakan saja lampu bacanya seperti ini. Ini untuk bantuan penerangan. Kalau lagi nggak dipakai, silakan dimatikan supaya nggak bikin silau. Lanjut, untuk louver AC-nya di sini bisa kita arahkan sesuai dengan keinginan kita, mau ke arah kita, ke samping, ke depan, ke belakang, atau mau kita sumbat tembusan AC-nya juga bisa ya teman-teman. Tinggal putar-putar saja bagian yang bergerigi di sini. Nah, ini sangat mudah ya. Kemudian untuk ambient lights ada di sini teman-teman. Ini biasanya digunakan sebagai lampu tidur. Wah, ini kalau dinyalakan di malam hari, keadaan gelap, yang nyala hanya lampu tidur ini saja, kita seperti ada di dalam hotel bintang 5 ya teman-teman, bukan seperti ada di dalam bus. Luar biasa nih. Ini dia kemewahannya ya. Apalagi bis ini juga nyaman banget nih teman-teman. Ada suspensi udara, kursinya juga nyaman. Ini kursi buatan Aldila. Dengan konfigurasi kursi 2-2, kemudian ada armrest yang bisa kita putar seperti ini. Ada sabuk pengaman di setiap kursi yang bisa dipasang dan dilepaskan dengan sangat mudah. Kemudian ada tombol untuk mengatur posisi kemiringan kursi alias reclining seat kita, teman-teman. Jadi kalau mau direbahkan ke belakang, silakan teman-teman tekan tombol ini. Kemudian dorong badan teman-teman ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah kemiringan maksimal yang bisa kita dapatkan ya. Wah, kalau miring seperti ini, rebahan seperti ini, mau ngetrip kemanapun juga tetap nyaman ya teman-teman. Seperti ini. Kalau mau ditegakkan ya, silakan ditekan lagi tombolnya, nanti dia akan tegak dengan sendirinya. Kalau teman-teman duduknya di dekat jendela, ada tuas yang ujungnya warna merah. Silakan teman-teman tarik tuasnya ke belakang dan lakukan hal yang sama seperti tadi. Gimana teman-teman? Kita sudah puas banget mereview secara lengkap, mulai dari bagian eksterior sampai dengan bagian interiornya. Luar biasa, persembahan terbaik dari PO Josal Wisata bersama dengan Karoseri Adi Putro.
Kami ucapkan terima kasih untuk PO Jasa Wisata atas kepercayaannya bersama dengan Karoseri Adiputro. Semoga sukses selalu, senantiasa terdepan bersama Karoseri Adiputro. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Nanti kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya, tentunya hanya dengan bis-bis buatan Karoseri Adiputro. Kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia dimanapun teman-teman berada. Ya, paling penting, apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adiputro ya, teman-teman.